Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kita kali ini kita akan membahas secara umum ya, sebagai prolog ya, pengantar tentang usul fikih dan nanti dikaitkan dengan syariah. Ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan ya antara usul fikih, kemudian fikih dan syariah. Karena satu sama lain ini saling melengkapi dan saling memberikan penjelasan. Ketika kita belajar fikih tanpa mengetahui dan tanpa mempelajari usul fikih, maka juga tidak akan sempurna ya. Begitu juga ketika kita membahas tentang fikih, usul fikih, tidak dikaji secara dalam tentang syariah juga akan menjadi masalah. Jadi tiga ya, tema ya dari usul fikih dan syariah ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ilustrasikan dalam konteks yang sederhana, usul fikih itu alat sebenarnya ya. Sedangkan fikih itu merupakan produknya. Dan syariah itu merupakan lahannya ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau kita ilustrasikan misalnya tambang emas itu adalah syariahnya. Syariah itu berisi ya Al-Quran ya, kemudian hadis-hadis Nabi ya. Nah, itu kalau kita gambarkan sebagai sebuah tambang, dia sebagai tambang emasnya adalah syariah. Nah, untuk menggali emas yang ada di tambang berupa syariah itu kan perlu alat ya, perlu instrumen ya. Instrumennya adalah usul fikih ya. Jadi secara sederhana usul fikih itu merupakan alat yang digunakan untuk menggali syariah ya, berupa tambang emas itu kalau kita gambarkan sebagai tambang emas untuk digali. Jadi tanpa alat kan kita tidak mungkin bisa menggali syariah ya. Nah, sedangkan fikih itu produk yang dihasilkan dari proses penggalian ya. Jadi bagaimana kita secara simpel kita sederhanakan? Al-Quran dan hadis ini sebagai formulasi dari syariah yang berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum dari Allah dan Rasul. Nah, untuk menggalinya itu perlu alat. Alatnya adalah salah satunya adalah usul fikih. Ya, usul fikih. Dan nanti produknya itu adalah fikihnya. Misalnya begini, ya. Di dalam syariah ada perintah melaksanakan sholat. Aqimus sholat, ya, salah satunya ya. Dirikanlah sholat. Nah, kemudian usul fikih masuk untuk menggali kata-kata aqimus sholat dalam Al-Quran. Biasanya nanti kalau kita jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan berikutnya, usul fikih itu lebih banyak melakukan penggaliannya dengan pendekatan bahasa. Jadi kata usul fikih, karena harus ada kaitan antara usul fikih dengan ilmu bahasa, terutama bahasa Arab. Aqimu itu adalah fi'il amar, ya. Kemudian digali oleh alat yang disebut dengan usul fikih. Setiap fi'il amar itu mengandung hukum wajib. Kalau dalam kaidah usul fikihnya al-aslu fil amri lil wujub ya. Walaupun sebenarnya dalam kajian lebih mendalam tidak semua amar itu bersifat wajib, ada yang sunnah. Tapi dalam konteks ini hanya contoh sederhana saja. Jadi lafadz aqimus sholat dalam Al-Quran adalah syariatnya. Untuk menggalinya ya dengan pendekatan bahasa, lafadz aqimu itu adalah kalimat fiil dan fiilnya fiil amar, dan menurut kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub ya, asal dari amar itu adalah untuk menentukan hukum wajib. Maka lahirlah produk berdasarkan kaidah tadi, lahirlah produk yang disebut fikih. Fikihnya apa? Salat itu hukumnya wajib. Itu saya kira kenapa antara syariat, usul fikih dan fikih itu saling keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa kita hanya mempelajari fikih tanpa mempelajari usul fikih. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kita bebas nalar kita untuk melakukan istinbat atau penggalian hukum tanpa ada syariah, ada pedomannya. Maka antara syariah, usul fikih dan fikih ini tidak bisa dipisahkan ya. Seringkali dalam kajian-kajian kita ya, baik di kampus maupun kajian-kajian di masyarakat umum, lebih banyak mempelajari produk ya, lebih banyak mempelajari fikih.
tapi jarang ya melakukan analisis dan pendalaman tentang metodologinya, yaitu usul fikihnya. Contoh ini, orang lebih banyak hafal tentang rukun wudhu itu 6, itu fikih. Jadi rukun wudhu itu 6 berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya, bla bla bla, ada 4 yang wajib dicuci ditambah 2 niat dan tertib, itu fikih ya, fikih. Jadi orang lebih banyak mempelajari hukum Islam itu given produknya bahwa rukun wudhu itu 6, tetapi jarang mempelajari kenapa hukum wudhu bisa 6 kayak gitu ya. Kenapa hukum wudhu itu bisa 6 adalah alat, dan alat yang dimaksud adalah usul fikih ya. Dan itu dasar bahwa bagaimana atau kenapa rukun wudhu jadi 6 itu adalah analisis terhadap teks syariat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, sampai di sini tentu kita bisa melihat satu kesimpulan bahwa sekali lagi syariat ya, kemudian usul fikih dan fikih tidak bisa dipisahkan untuk mengkaji hukum Islam ya. Nah, seringkali kalau kita terjadinya perdebatan yang tidak produktif itu karena perdebatan di sektor produk fikihnya. Seandainya masyarakat kita, terutama di kalangan umum ya, atau mungkin di kalangan kampus, mengetahui ya tentang metodologinya, kenapanya, maka sebenarnya perdebatan yang tidak produktif itu tidak penting terjadi ya. Karena kan metodologi dalam istinbat hukum atau yang nanti digunakannya usul fikih itu macam-macam, ada manhaj-manhaj, ada perbedaan-perbedaan, sehingga produknya pun berbeda ya. Produk fikihnya berbeda. Persoalannya adalah ketika orang melihat perbedaan produk fikih seringkali sebagai sebuah kebenaran sendiri ya. Padahal di luar sana ada orang yang menggunakan metodologi yang berbeda dan melahirkan produk yang berbeda. Nah, dalam konteks hukum Islam, sepanjang metodologinya benar, ya, cara berpikir hukumnya benar, produknya pun dianggap benar. Gitu. Misalnya ketika urusan takbir aja kan, ya, takbiratul ihram itu kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang dan seterusnya, banyak sekali, ya. Nah, ketika kita hanya mempelajari produk fikih, seringkali terjadi perdebatan. Karena kita tidak mengkaji kenapa banyak perbedaan. Nah, kenapanya itulah yang nanti kita bahas dalam ilmu usul fikih. Ya. Jadi kalau fikih itu lebih bersifat membahas tentang persoalan perbuatan mukallaf dalam bentuk ibadah, tapi kalau usul fikih itu membahas kaidahnya, ya, kaidahnya. Jadi kaidah itu sebenarnya lebih penting. Makanya ada satu pepatah mengatakan bahwa at-thariqatu ahammu minal madah. Ya, kalau bahasa kitanya at-thariqah itu artinya metodologi itu jauh lebih penting daripada konten. Nah, kita sekarang meributkan konten, meributkan produk, tapi lupa metodologinya. Akhirnya kan jadi persoalan, ya. Nah, itulah ibaratnya kira-kira begitu ya, kita ingin menjelaskan tentang bagaimana usul fikih dengan fikih dan dikaitkan dengan syariah. Memang pendapat ini tidak mutlak kebenarannya, ada persepsi lain ya, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa syariah itu formulasinya adalah Quran dan hadis dan dia bersifat mutlak, tidak boleh ada perubahan secara teks. Jadi Quran dan hadis itu bersifat mutlak ya, tidak boleh ada perubahan secara tekstual ya. Dari dulu sampai sekarang nggak boleh ada perubahan karena dia bersifat mutlak ya, qat'i. Tapi kalau fikihnya ya, dengan menggunakan usul fikihnya itu tidak mutlak ya. Fikih itu kan adalah produk nalar dari seorang ulama dalam menafsirkan teks-teks Al-Quran ya. Karena merupakan produk nalar, maka fikih itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu ya, perkembangan kondisi dan perbedaan manhaj, perbedaan usul fikihnya ya. Nah, kalau begitu lebih spesifik, apa bedanya antara syariat dengan fikih? Kalau syariat itu abadi, dia tidak bisa berubah secara tekstual karena dia sumbernya dari wahyu dan dari nabi, given, nggak ada perubahan. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu cara berpikir seseorang dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis yang disebut dengan fikih, dan usul fikih tentu saja sebagai bantuannya. Nah, sekali lagi ini mendasar ya. Jadi nanti dalam kajian-kajian kita tentang hukum Islam lebih luas, teori dasar ini harus kita kuasai. Seringkali ada overlap ya, salah paham dalam memahami hukum Islam.
Fikih dianggapnya mutlak. Fikih tidak mutlak. Fikih itu adalah, kalau dalam teori kaidah itu ada taghyirul ahkam bi tahwil azmina wal amkina wal ahwal. Jadi hukum itu berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan perubahan tempat ya. Itu sangat mempengaruhi perbedaan fikih lah di situ. Fikih itu berubah. Makanya kenapa fikihnya Imam Hambali berbeda dengan fikihnya Imam Syafi'i. Fikihnya Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi ya. Begitu juga Imam Hanafi berbeda dengan Imam Malik. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah karena perbedaan waktu, perbedaan tempat, perbedaan budaya, perbedaan sosial. Jadi perbedaan situasi, kondisi dan waktu itu sangat mempengaruhi perbedaan produk pemikiran fikih. Kalau Quran hadisnya tetap. Jadi kalau Quran hadisnya berupa syariah itu mutlak. Kalau tafsir atau pikiran para ulama berupa fikih dengan menggunakan usul fikih itu tidak mutlak. Dia relatif atau dalam bahasa Arabnya zonni. Kenapa? Karena sangat dipengaruhi oleh faktor perbedaan situasi. Maka ada satu teori dalam ilmu hukum itu, law is reflection of social culture. Jadi hukum itu merupakan refleksi dari sosial budaya. Sosial budayanya berbeda, maka hasil produk hukumnya juga berbeda. Metodologinya berbeda, produk fikihnya juga berbeda. Nah, ini yang penting untuk atau modal dasar untuk mempelajari hukum Islam, terutama usul fikih dan fikih, agar kita tidak terjebak pada perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Perbedaan itu biasa ya, karena perbedaan metodologi tadi, usul fikihnya beda, sehingga produknya juga berbeda. Nah, kesimpulan dari kuliah pengantar kita kali ini adalah syariah itu formulasinya adalah Quran dan hadis dan dia bersifat mutlak. Ya, karena tidak ada perubahan secara tekstual. Alat untuk menggali apa yang ada di dalam syariah itu namanya usul fikih. Kalau dalam bahasa literatur fikih kita sebut sebagai ilmu kaidah, ya. Al-qawaid, ilmu tentang kaidah-kaidah istinbat hukum, itu usul fikih. Jadi alat untuk menggali sesuatu yang ada di dalam syariah itu namanya usul fikih. Lalu fikih di mana? Fikih itu hasil dari produk yang dilakukan oleh usul fikih. Jadi syariah sebagai sumbernya, ya, lahannya, alat menggalinya namanya usul fikih, produk yang dihasilkan dari proses usul fikih itu namanya fikih. Itulah ya kuliah pengantar kita pada kali ini, ya, mudah-mudahan bisa menjadi fondasi kita untuk memahami lebih clear ya tentang apa itu syariah, apa itu usul fikih, dan apa juga fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.